Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan di kajian tentang ahamiyatul sholatil jamaah pada halaman 31. Di sana kita lanjutkan tentang fadlu sholatil isya wal fajri wal asri bi jama'atin. Keutamaan sholat isya, sholat subuh dan sholat asar secara berjamaah. Wa idhafatu ila ma dzukira. Adapun tambahan, idhafah itu tambahan terhadap keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan yang sudah disebutkan. Faqad warada fi ba'dil hadis. Jadi dalam bahasan ini adalah menjelaskan tentang landasan hukum yang menyebutkan tentang bagaimana nilai-nilai keutamaan daripada sholat jamaah isya, subuh dan asar. Faqad warada fi ba'dil hadis, telah ada dalam sebagian beberapa hadis ayatul adalah hadis yang menunjukkan ala anna liyadai sholatil isya, sesungguhnya melaksanakan sholat isya, wal fajri dan sholat subuh, wal asri dan sholat asar, ya, bi jamaatin secara berjamaah, ya, fadlan adiman, mempunyai semacam nilai lebih, mempunyai nilai tambahan, nilai keutamaan yang sangat agung, wa thawaban jazilan, dan pahala yang begitu besar. Wasawaban jazilan, dan pahala yang besar. Wa min adimi sawabi sholatil isya, di antara keagungan pahala sholat isya. Wa min adimi sawabi sholatil isya wal fajr, di antara keagungan kebesaran sholat isya dan sholat subuh bi jamaatin yang dilaksanakan secara berjamaah. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi atauhuma walau habban. Rasul mengatakan, lau ya'lamuna, jikalau orang itu tahu. Jadi jikalau manusia itu tahu ma fil atamati, apa yang pahala-pahala, kandungan-kandungan, nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam sholat isya, ya, was-subhi dan sholat subuh, la atauhuma, maka manusia itu akan mendatanginya. La atauhuma, maka akan mendatangi sebuah nas yang sholat isya dan sholat subuh, walau habwan, walaupun dengan cara ngesot, ya. Ngesot itu jalan pakai apa namanya? Yang ngesot, ya. Jalan apa jadi ngesot, ya. Ada namanya film itu suster ngesot, ya. Nah, ini sholat subuh jalannya sambil ngesot. Artinya apa? Saking begitu besarnya nilai-nilai pahala yang dikandung di dalam pelaksanaan sholat isya dan sholat subuh. Nanti kita bahas. Waqat akhraja, telah meriwayatkan nahwahu akan padane, nahwahu sepadane hadis yang hadis waqat akhraja, telah meriwayatkan nahwahu ing padane hadis apa Imam hadis yang meriwayatkan tentang hadis yang bicara tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh, yaitu hadis riwayat walau habwan, hadis riwayat dalam kitab Syarah Bukhari. Jadi kitab Syarah Bukhari itu ada namanya Fathul Bari, ada namanya Kawaqibud Darari, ya, ditulis oleh Syekh Al-Karmani, Syarhul Karmani, namanya Syarhul Karmani. Waqat jalan atau meriwayatkan tentang hadis Al-Bukhari, Sahih Imam Ibnu Huzaimah di Sahih, dalam kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah,
Wa anwana, dan membuat judul, membuat bahasa, membuat subbahasa sendiri. Sampai Imam bin Husayn al-Wadwi tahu tentang keutamaan sholat isya dan sholat subuh di qauli kelawan dawuh Ibnu Huzaimah babu dzikril haddi, bab menjelaskan tentang memberikan dorongan. Al haddi itu memberikan motivasi, memberikan gegerei itu memberikan motivasi. Sholat isya, untuk menghadiri sholat isya, wasubuh dan sholat subuh, walau lam yakdir, jika tidak mampu sopal marwi seorang ala syudi untuk menghadiri keduanya sholat isya dan sholat subuh, illa habwan, kecuali dengan merangkak ya. Ngesot itu merangkak, illa habwan dengan merangkak ala robi di atas kendaraan, Wa yaqulu Imam, bagaimana Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi di dalam memberikan ta'liq, memberikan komentar, memberikan penjelasan. Karena memang mempelajari hadis itu perlu membaca beberapa kitab-kitab syarah, namanya syurrahul hadis, ya, supaya tidak terjadi iskal, tidak ada problem. Jadi sebuah teks itu juga harus dipahami dari penjelasannya. Sama dengan kita baca undang-undang, di sana ada penjelasan bagaimana undang-undang itu sebenarnya kronologinya. Bagaimana sebuah undang-undang itu lahir, bagaimana itu harus dipahami dalam konteks yang lebih integratif. Ya. Sama dengan pelajari hadis, kita mempelajari hadis tidak mempelajari syarah misalnya. Kalau kita misalnya baca Matnul Qai wa Taqrib, kemudian membaca namanya Tadhib, ya ada Al-Manhajul Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, itu sudah dibulbuho. Ada lagi seorang ulama besar di Bulbua ini yang menulis ya, mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis dengan berjudul Nuzhatul Muttaqin ala Syarhi Riyadhus Shalihin. Jadi syarah Riyadhus Shalihin ini adalah kitab yang disyarahi oleh banyak ulama. Termasuk kitab Dalilul Falihin ya. Itu syarah daripada Riyadhus Shalihin, Dalilul Falihin. Kemudian ada lagi Bahjatun Nadirin, ya, Rawdatun Nadir, ya. Itu juga syarah Bahjatun Nadirin, itu juga Rawdatun Nadir ini syarah daripada Riyadhus Shalihin. Sehingga kita kalau memahami hadis bisa dipahami dengan secara integrated ya, integral, menyeluruh. Tidak bisa menjadi salah karena kadang-kadang terjadi namanya ada hadis yang satu dengan yang lain terjadi namanya ta'arud. Bagaimana kalau misalnya hadis itu ada paradok? Bagaimana bentuk komprominya? Bagaimana al-jam' wa taufiq? Ada sebuah kitab Manhajut Taufiq wal Jam' bainal hadisi al-muta'arrid. Sebuah metodologi bagaimana melakukan kompromi, menggabungkan di antara hadis-hadis yang kelihatannya ta'arud. Karena itu ta'arud bisa dari segi ta'arud, dari segi nasnya, mungkin ta'arud dari segi asbabul wurud, misalnya ta'arud dari segi tariful hadis, itu ada membutuhkan sebuah kajian-kajian yang lebih dalam. Babu dzikril haddi ala syuhudi sholat isya, bab menjelaskan tentang untuk memberikan dorongan ala syuhudi sholat isya, itu menghadiri sholat isya subuh, walau lam yakdir sekalipun tidak mampu sopal maru seseorang ala syuhudi ima ingatasi menghadirinya ala syuhudi ima ingatasi nekani sholat isya dan sholat subuh, illa habwan, kecuali merangkak ala robi di atas kendaraan. Wa yaqul Imam An-Nawawi ta'liqan, hari memberikan komentar al hadis syarif di dalam hadis tersebut ya. Al-hassu al-adim merupakan dorongan yang sangat besar. Al-hassul adim adalah dorongan yang besar ala kuduri, jadi memberikan motivasi yang luar biasa ala kuduri jamaatin, untuk menghadiri secara berjamaah ini sholat ini di antara dua sholat ini. Di antara dua sholat ini. Waqat waradat, maka telah ada hadisul ukhra, di antara beberapa hadis yang lain. Tubayyinu yang menjelaskan bahwa hadis fadilah sholat isya, akan keutamaan sholat isya, wal fajr dan sholat subuh, wal asr dan sholat asar bi jamatin, yang dilaksanakan secara berjamaah. Saat guru akan aku jelaskan bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, ba'dun akan sebagian min di antaranya, di antara al-anawin
Di antara al-anawil bida di antara hadis tadi itu tahtal anawil al-lataliyati di bawah jurus sebagai berikut. Pertama adalah sholatul isya dijamatin. Orang melaksanakan sholat isya secara berjamaah kaki minas ilaili adalah sama dengan beribadah setengah malam. Wal fajri dan sholat subuh ya ma'aha ya secara berjamaah dijamatin adalah secara dilakukan secara berjamaah kaqiyamil laili sebagaimana beribadah semalam suntuk kuliah semuanya laila. Kuliah semuanya laila ya. Yang kedua, murafaqatul malaki adalah didampingi ya, ditemani oleh malaikat. Jadi malakun bukan malikun. Jadi malakun itu bisa dibaca 3 hal, bisa malakun, bisa malikun, bisa mulkun ya. Murafaqatul malaki oleh dampingi, oleh menyertai mendampingi awaliman ya. Awalaman boleh, awaliman juga boleh. Awalaman orang yang pertama hadir, yang berangkat pagi-pagi sopaman ilal masjid itu berdatang ke masjid. Jadi sangat luar biasa orang sholat subuh berjamaah di masjid saat sholat isya itu. Jadi pengawalnya adalah satgasnya itu adalah malaikat. Jadi satgasnya adalah malaikat, bukan hanya satgas COVID, orang di Satpol PP, ini malaikat. Begitu betul luar biasa Allah memberikan semacam penghargaan bagaimana begitu besarnya nilai-nilai filosofi yang nilai-nilai kandungan yang ada di dalam ajaran daripada sholat subuh ya. Yang ketiga adalah kinayatu sholatil fajri ma'al jamaati, bahwa kitabatu sholatil fajri ditulisnya orang yang melaksanakan sholat subuh ma'al fajri ma'al jamaati bersama jamaah di sholatil abrori termasuk di dalam kelompoknya sholatnya orang-orang yang baik. Di sholatil abrori termasuk sholatnya orang-orang yang baik. Al-abror, birrul abror, orang-orang yang bagus. Jadi datanya adalah data orang-orang yang tidak di blacklist ya. Sholatil abror, orang-orang yang baik ya. Wa musalliha dan orang-orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu fi waqtir rahman. Jadi di dalam waktu itu utusannya. Jadi delegasinya, jadi komunitasnya orang Allah yang Maha Rahman ya. Yang keempat musallil fajri, orang yang melaksanakan sholat subuh ma'al jamaati bersama berjamaah, artinya orang yang melaksanakan subuh secara berjamaah yasiru fi dimatillah. Memang hadis ini harus kita yakini secara teologis. Kenapa? Kalau kita lihat dari segi kualitas hadisnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan disebutkan dalam Syarh Al-Bukhari Kawakibut Darari yang ditulis oleh Syekhul Al-Karmani. Ada namanya Syarhul Karmani. Itu adalah Syarh Al-Bukhari di samping Fathul Bari. Demikian juga disebutkan dalam kitab Sahih Muslim yang disarah oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Binyat ala Syarhi Muslim. Saya punya besar beli kitab tebal sekali. Syarahnya Muslim ya. Yakunu fi dhimmatillah, orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu berada dalam jaminan Allah Ta'ala, berada dalam garansi Allah Ta'ala ya, berada dalam garansi Allah Ta'ala ya. Karena kita ini hidup menyerahkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Apapun yang diperintahkan oleh beliau berdasarkan pada referensi beberapa Quran dan hadis ya, yang dipertanggungjawabkan secara akademik ya, dari segi kualitas hadisnya kita harus ikuti ya. Ada 2 parameter yang berbeda dalam paradigma keilmuan antara ilmu hadis dalam disiplin ilmu hadis dengan ilmu tasawuf, di mana orang-orang sufi itu, ulama-ulama sufi untuk mengukur sebuah kualitas hadis itu adalah dengan berdasarkan pada dzauq, perasaan, intuisi ya. Contohnya misalnya bagaimana Syekh At-Tijani itu ketika menerima wirid-wirid tentang al-aurat al-qadir al-Tijaniyah. Wirid-wirid di dalam thariqah Tijaniyah itu adalah beliau terima berdasarkan pada sebuah mimpi.
Nah, oleh karena itulah maka dalam kajian ilmu hadis, bagaimana validitas sebuah wirid yang menjadi sebuah doktrin ajaran teologi dan ajaran sufistik ya, di mana cara menerimanya adalah dengan menggunakan mimpi yang dipertanyakan. Tapi memang beda paradigma ya. Kalau ilmu hadis aja jelas ada 5 parameter, adalah dhabit ya, tidak sah, tidak mu'allal, kemudian siko ya, dhabit siko, kemudian adalah al-adalah. Tapi dalam ilmu tasawuf berdasarkan kesohihan sebuah hadis itu diukur dari segi apa oleh seorang sufi. Jadi tahu kalau hadisnya itu perasaannya adalah sahih, sudah dianggap sahih menurut ulama sufi ya. Seperti kitabnya Syekh Ali Al-Maliki itu Syarhu Aqidatul Awam itu. Syekh Marzuki itu juga nulisnya kitab berdasarkan mimpi, didikte oleh Nabi. Ya, ini mungkin Torot Kasari jadi tingkatan orang itu gak sama dengan kita. Termasuk saya punya teman ketika pembimbingan disertasi itu dibimbing oleh Pak Said Agil Munawwar, ya orangnya masih hidup. Ya, dia adalah seorang hafid, ketua Jamiatul Qurra se-Indonesia, hafid Quran dan ahli hadis, ribuan hafal rijal hadis saya pernah diajar. Jadi kalau untuk melihat, misalnya ditanya orang, bagaimana kualitas hadis ini? Kata teman saya, bagaimana kualitas hadis ini? Dia langsung tawasul kepada Nabi. Ya, langsung tawasul, membangun sebuah relasi komunikasi dengan Rasulullah. Tanya langsung kepada Nabi. Memang suruh dibuktikan. Ya, makanya tasawuf itu adalah tidak bisa diukur dengan parameter pendekatan secara ilmiah, secara akademik. Karena apa? Persoalannya adalah berangkat dari sebuah intuisi perasaan. Thariqah itu adalah dzauq ya, melalui sebuah tahapan-tahapan al-awrad ya, di sana itu. Nah, itu bedanya. Nah, dalam kajian hadis disebutkan di sini ya bahwa orang yang sholat begitu luar biasanya, orang utama sholat maghrib itu isya dan subuh, orang akan merangkak walaupun dalam keadaan misalnya dingin dan segalanya. Ya, disebutkan ini. Wa musalli al-fajri, musalli al-fajr ma jama'ati yasul bidimatillah, dalam tanggungan Allah. Jadi ya kita harus yakin ya. Bagaimana aplikasinya tanggungan Allah itu? Yaitu adalah hal yang mungkin sulit ditransfer ya. Kalau orang berada dalam jaminan Allah, ya. Orang berada dalam jaminan Allah Ta'ala. Musalli al-fajr bi jama'atin, orang yang sholat subuh secara berjamaah, lahu ajru hajjatin wa umratin, mendapatkan pahala sekali haji dan sekali umrah. Ya. Apa hadisnya tidak sahih, apa enggak dhaif? Ternyata di sini saya lihat di dalam literatur ini adalah sahihun Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan Muslim itu mempunyai sebuah metodologi yang berbeda dengan Imam Al-Bukhari ya. Mempunyai metodologi sendiri dalam penulisan hadis. Saya punya tentang kitab Atlatul Hadis. Bagaimana seorang ulama hadis, seorang kolektor hadis misalnya Al-Bukhari Muslim, ketika akan membukukan sebuah hadis dalam sebuah kitab, tidak main-main. Puasa 9 hari, sholat istikharah ya. Jadi nggak serampangan, tidak serampangan. Jadi pendekatan riyadhahnya itu luar biasa. Ya memang ada yang mengkritik ya, kritik itu sebuah biasa. Walaupun bahwa Bukhari Muslim adalah di antara asahul kutub as-sihah. Jadi kitab yang paling sahih, tapi juga ada dikritik, tidak ada beberapa kelemahannya. Tapi itu sudah diakui di kalangan orang ulama Sunni ya. Ya, sahih ke Muslim itu ada dikatakan sahih. Hadis 565 juz 1 454 ya. Orang yang sholat subuh secara berjamaah itu ajru hajjatin wa umratin, mendapatkan pahala sekali orang haji dan sekali orang umrah. Idza qa'ada yaqulullah ta'ala, apabila dia duduk, jadi pada sholat langsung mulai
Salah subuh dia duduk bertafakur berzikir yadhkurullah taala hatta tatlu'a syamsu sehingga terbit matahari. Kalau awan boleh ke sholat masjid ya, kemudian dia melaksanakan sholat rakaatain ya. Ini penjelasan seperti ini. Yang keenam adalah istima'ul malaikatil laili. Jadi keutamaan sholat subuh itu adalah bertemunya malaikat yang tugas malam. Jadi ada penjelasan bahwa ada dua shift malaikat malam dan siang. Jadi ada semacam serah terima. Jadi orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah itu adalah bertepatan dengan pelimpah tugas ya. Istima'ul malaikatil laili adalah berkumpulnya malaikat malam, wan nari dan malaikat yang siang, ilfati di subhi pada waktu sholat fajar dan sholat subuh ya. Wal asri wastighfarum dan mereka memintakan ampun. Jadi malaikat yang shift malam dan shift shift sore itu ya, mereka memintakan ampun kepada orang yang sholat. Iman shollu bagi orang yang sholat keduanya asar subuh dan asar tadi itu ma'a jamatin secara berjamaah. Terakhir sholatul isya'i bi jamaatin, orang yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Kenapa sholat subuh itu begitu luar biasa? Dikatakan bahwa orang melaksanakan sholat subuh berjamaah adalah sama dengan orang qiyamul laili nisfah dalam melaksanakan sholat isya ya. Karena memang Allah sampai bersumpah wal fajr wa layalin ashr demi waktu subuh. Di sana ternyata di dalam tafsir itu banyak penjelasan. Apa dimaksud dengan wal fajr? Sholat subuh, ada yang mengatakan sholat pada waktu yaum Arafah, yaum Nahr, ada sebelum Asyura, ada yang mengatakan seluruh jam. Tafsirnya banyak. Dalam kitabnya Imam Ibnu Ujaibah dalam tafsir ada 10 jilid, namanya Syekh Ibnu Ujaibah ya, seorang ulama ternyata luar biasa. Jadi tafsirnya 10 jilid. Saya beli melalui Tokopedia ya. Orang yang sholat isya secara berjamaah itu adalah sama dengan beribadah setengah malam. Wal fajri dan sholat subuh ma'a. Jadi isya dan subuh secara berjamaah. Bi jamaatin secara berjamaah. Tapi sholatnya berjamaah. Qiyamil laili kulliha, sebagaimana berjamaah semalam suntuk ya. Wa mimma yadullu. Pamila yadullu di antara hadis yang menunjukkan ala fadhi sholat isya wal fajri, atas keutamaan sholat isya dan sholat subuh ma'a jamaatin bersama berjamaah ma'a bayanahu, apa yang telah menjelaskan Imam Rasul Al-Karim min anaman sholat isya, sesungguhnya orang yang sholat isya bijamaatin secara berjamaah karena makono iku lakatu iman mau kagiami nisbillahi sama dengan beribadah setengah malam. Kagiami nisbillahi sama dengan beribadah setengah malam. Waman sholat isya wal fajr, barang siapa yang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh bijamaatin secara berjamaah karena lahu qiyamul lail kulli, maka orang itu adalah sama dengan beribadah semalam subuh. Faqad rawa Imam Muslim an Abdurrahman ibn Abi Umrah qala dakhala alaina, dakhala Utsman, masuk sahabat Utsman, radhiyallahu anhu al masjid. Jadi Utsman ini masuk masjid ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib. Faqa'ada wahdahu, dia duduk sendirian. Faqa'atu, jadi aku duduk ya. Faqa'atu, maka aku lungguh ihsan ilai kepada Abdurrahman ibn Abi Umrah. Faqultu faqala ya ibna akhi, kemudian dia menanyakan, wahai bagaimana keadaan kamu, anak laki-laki saudaraku ya. Sami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla isya, Rasul bersabda barang siapa yang sholat isya bijamaatin secara berjamaah, maka anak hadis ini adalah sama dengan beribadah setengah malam. Wa man shalla isya as-subha bijamaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka anak sholat laila kullah adalah sama dengan orang yang sholat semalam suntuk. Ai wa man shalla as-subha, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh bijamaatin secara berjamaah, pertama sholat isya,
setelah dia melaksanakan sholat isya bijamatin secara berjamaah, maka nama sholat alaila kullah, sama dengan sholat malam setelah subuh. Jadi yang dikatakan orang yang melaksanakan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah itu nilainya adalah karo ibadah semalam suntuk, bukan sholat subuh dong. Ternyata hadis ini adalah di dalam syarahnya wal muradu biqoulihi itu disebutkan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dia setelah melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia adalah sama dengan sholat beribadah semalam suntuk. Wa yu'akkidu hada, dan memberikan penguatan terhadap hadis ini marwahu al-Imam Abu Dawud wal Imam Tirmidzi wal Imam Ibnu Munzir an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sallam man barang siapa sholat isya yang sholat isya bijamaatin secara berjamaah karena qiyamil nisbilaili, maka dia itu adalah sama dengan ibadah setengah malam. Bahwa dia adalah sama dengan ibadah setengah malam. Wa man shalla isya wal fajr, barang siapa yang sholat isya sholat subuh bijamaatin secara berjamaah karena kakinya bilailatin, adalah sama dengan beribadah semalam suntuk. Orang yang sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah sama dengan beribadah semalam suntuk. Bisa dilihat di dalam kitab Sunan Abu Dawud, Sunan Abu Dawud bab sholat berjamaah, ya, hadis nomor 551 juz 2 halaman 260. Kemudian bisa dilihat di bagaimana komentar Syekh Al-Albani. Wasofahu Al-Albani untuk Sahih Sunan Abi Dawud, Jami' Tirmidzi misalnya. Kemudian beliau mengatakan waqala Imam At-Tirmidzi hadis Utsman bin Affan hadisun hasanun sahih. Ya. Bahkan Imam Al-Albani mengatakan wasofahu Al-Albani. Jadi Al-Albani menganggap itu hadis, memberikan penilaian bahwa hadis yang riwayat Utsman bin Affan adalah hadis yang sahih. Bisa dilihat di dalam silsilatul hadis as-sahihah. Ya. Kemudian wa kitabul awsat, ya, bisa dilihat di kitab al-awsat bab fadli sholat isya wal bijamaatin, ya. Kemudian wa yu'akkidu hada, dan memberikan penguatan. Wa yu'akkidu, dan memberikan penguatan aidan demikian juga adalah hadis rawang riwayatkan Imam Sahih Imam Ibnu Hibban an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata sahabat Nabi, man barang siapa al-sholat subuh man isya wal ghada adalah sholat subuh, sholat subuh bijamaatin secara berjamaah, maka nama qoma laila kullah, maka seakan-akan dia adalah sama dengan beribadah semalam suntuk, ya. Bisa dilihat dalam kitab Al-Ihsan kitab bin Sahih Ibnu Hibban, ya. Al-Ihsan kitab bin Sahih Ibnu Hibban, bisa dilihat, dicek itu. Kemudian waqat tarjamah, dan setelah membuat terjemah semacam biografi, ya, Al-Imam Ibnu Hibban al-hadis biqauli dengan al-hadis, salah satu hadis biqauli dengan perkataan Ibnu Hibban dzikru tafadulillah, menyebutkan tentang fadl Allah Ta'ala bikutubi bikatbi dengan mencatatnya Allah, bikatbi dengan mencatatnya Allah, ya malaili akan ibadah semalam suntuk kullihi, semuanya lil musalli bagi orang yang sholat isya bagi sholat isya wal ghadati dan sholat subuh bijamaatin secara berjamaah. Ada aib hamadah, pahamilah ini. Ada aib hamadah. Faqad terjadi sahabat radhiyallahu anhum annahu sunnah sahabat. Kalau mereka sahabat itu yarona melihat, memandang, yang memandang sahabat ada sholat isya wal fajri, sesungguhnya melaksanakan sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah bijamaatin secara berjamaah itu afdalul, lebih utama min qiyamil laili, daripada ibadah semalam suntuk. Bahkan bukan hanya dikatakan itu adalah lebih utama daripada ibadah semalam suntuk. Waktu Imam Ibnu Abi Syaibah anak bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala la nusalli yawma subuh, aku akan melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, ai sholat isya wal fajri, dan sholat subuh bijamaatin secara berjamaah, wa habbu, lebih aku sukai ilayya bagiku, ahabbu, lebih aku sukai ilayya bagiku min an ukhyi, daripada aku menghidupkan jadi menghidupkan malam, ya, in an ukhyi, daripada aku menghidupkan makan waktu-waktu bainahuma, di antaranya sholat isya dan sholat subuh. Jadi ternyata qiyamul lail antara isya dan subuh itu lebih utama, sholat subuh dengan
bisa dengan berjamaah lebih utama daripada qiyamul lail. Ya. Menurut Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Hal sholatul fajri bi jamaatin atau bi sholatil isya bi jamaah. Apakah sholat subuh secara berjamaah lebih utama daripada sholat isya secara berjamaah? Wa yara Imam bin Huzaimah anna sholatul fajri jamaatin. Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa sholat subuh secara berjamaah itu lebih utama sholat isya jamaah daripada sholat isya secara berjamaah. Bapak Dukir Bapak Dukar Rahimahullah Ta'ala Sotigi telah menyebutkan Ibnu Huzaimah dalam kitab Sahihnya hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isya bi jamaatin." Barang siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah karena qiyamul laili, maka orang itu adalah sama dengan beribadah setengah malam. Wa man shalla al-fajr bi jamaatin, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah karena qiyamul laili, qiyamul lailatin, maka orang itu adalah sama dengan beribadah semalam suntuk. Baik, saya kira itu yang kita lanjutkan tentang halaman 35 bab fadil sholat isya wal jamaah wal bai' anna sholat al fajri bil jamaah afdal sholat isya bil jamaah wa nafdalahuma fil jamaah du'ifa fadal isya bil jamaah. Ini ada beberapa penjelasan yang mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini adalah memberikan motivasi dan hadis yang dikutip oleh kitab ini adalah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih. Mari kita dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa anta wa anta antu abu laka nikmatika alaihi wa barakatuh maghfir dunubi wa la yaghfiru dzunuba illa anta raditu billahi rabba wa bil islami dinan nabi Muhammadin wa sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.